Penulisannya judulnya gimana nih? Itu dia. Huruf besar semua atau huruf kecil semua? Huruf sama ya. Di masing-masing awal kata huruf besar kecuali huruf sambungnya huruf kecil ya. Itu diperhatikan juga nanti. Biar rapi untuk ininya. Jadi yang ini kalau judul ini oke, udah betul, tu-nya kecil, of-nya kecil, kemudian tu-nya kecil ya. Oke, ini R-nya ya. Oh, enggak apa-apa. Terus yang bukan kata sambung. Association-nya berarti ini analyze, kemudian masing-masing hurufnya. Apa itu suara apa itu? Capital each word kecuali using ya. Using kecil, kemudian tu-nya kecil, in-nya kecil. Karena ini tersambung. Ya, gitu ya untuk ininya. Kita lanjut untuk yang tadi. Nah, apa yang disampaikan di sini, oke, memang di bagian awal ini menyampaikan problem ya. Sama nggak dengan yang di sini kata-katanya? Bu Duiza. Ya. Mau tanya Bu. Silakan. Kan, saya download template-nya juga ya. Ya, Bu Kebetulan Hani. saya baca untuk judul itu hanya huruf pertama di kata pertama yang besar. Oh, gitu ya? Itu kecil. Ya, makanya saya minta tolong dikoreksi Bu, apakah kita yang salah download template atau bagaimana gitu. Kalau berdasarkan template, kalau saya lihat. Coba kita lihat di sini ya. Iya. Bu. Ini template-nya di poin yang mana, Bu? Judul, Bu. Judul. Jurnal sama ini saya download juga dia. Oh. Enggak tampil, Bu. Oh, enggak tampil ya, sorry. Ya, enggak tampil lagi. Ini ya. Oh, oke, ini udah ada nih. Dia ada judulnya begini. Jadi semuanya huruf kecil ya, kecuali huruf besarnya di awal ya. Ininya sama. Nah, tapi ini aneh juga tidak dikasihnya ini apa? Kita ikutin ini saja lah kayaknya ya. Karena tidak ada koresponden, malah tidak ada email sama sekali ini. Ada nggak dia bicara koresponden di ini? Nah, ini sebaiknya dari panitia harusnya memberikan satu contoh yang utuh gitu. Kan ternyata bermacam-macam, padahal ini satu konferensinya nih, di konferensi jurnal yang sama ini, coba lihat. Oh, ini benar. Sorry. Oh, ini beda ya. Ya, kita ambil saja. Terima kasih koreksinya ya. Ini yang punya Bu Eni tadi. Ya, artinya cuma satu saja, yang lainnya kita huruf kecil. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di introduction. Introduction isinya apa? Problem. Kita sampaikan problem kita. Kemudian yang seperti ini sebetulnya tidak terlalu signifikan ya. Mohon maaf ini. Ini silakan saja kita ambil problem. Terlalu tua. Nah, ini problemnya. Nah, mungkin bisa ditambahkan saja. Di problem ini siapa saja yang mempunyai problem yang sama, yang mengerjakan problem yang sama. Jadi sudah bisa mensitasi beberapa penelitian yang bicara tentang hal yang sama. Misalnya nomor 1 kan ini bicara tentang bisnis retail ya. Bisnis retailnya mungkin ada yang sudah mengerjakan hal yang sama di bidang bisnis yang lain. Sebutkan aja bisnis apa, oleh siapa boleh.
Nah, kalau ini kayaknya nggak usah ya, saya eman-eman di introduksi yang ini nggak perlu kasih definisi lagi. Nggak perlu kasih definisi, ini kan definisi merupakan teknik dan bagian dari ilmu komputer yang pengelihatan menjadi ini. Saya kira cukup sampai yang di atas, kemudian kalau mau, ini udah mulai terlihat nih. Masa pengetahuannya pada data warehouse dan data mart maupun repository. Ini 2 dan 3. Ekstraksi informasi berguna pada sejumlah besar dalam database menggunakan teknik milik DM. Nggak tahu ininya 145-nya nih. Aturan asosiasi, oke. Jadi yang disampaikan di sini adalah introduction mengenai problem, terus problem itu siapa saja yang pernah melakukan hal yang sama. Kemudian komponen kedua dari judul kita kan kita bicara tentang data miningnya, yaitu algoritma a priori dan app growth. Ada nggak di sini? App growth-nya sendiri sudah ada ini. Belum ya, jadi di introduction kita sampaikan siapa saja yang sudah menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori itu siapa saja. Cari di jurnal internasional yang bagus itu siapa aja yang pakai. Kemudian app grow siapa aja. Kemudian apa perbedaan di ujung ini, apa perbedaan pekerjaan kita dengan orang tersebut gitu. Ini di bagian ini udah bagus, ini ada ini ya pembagian dari papernya. Nah di sini harusnya ditambah nih, ada hasil yang kita peroleh, hasil punya kita. Ini masukkan nih di hasil sebelum kita ini. Jadi kita bandingkan itu, saya membandingkan perbedaan kami di sini dan mendapatkan hasilnya apa. Memang tidak terlalu rinci kalau di introduction. Gitu. Ya, ada pertanyaan untuk introduction, Bapak Ibu? Bu, itu hasil dari referensi itu kan ya, Bu? Hasil kita, hasil punya kita. Tapi disampaikan lebih umum gitu. Kan ada 3 posisinya. Kan kita membanding-bandingkan tuh, kan membandingkan ini perbedaan kami di sini ini dan kami menghasilkan ini. Idealnya begitu. Jadi hasil itu disampaikan di abstrak, terus di bagian introduction ini sebelum kita menyampaikannya. Oh ini ada literatur review-nya sendiri ya. Literatur review-nya sendiri, data mining, kemudian algoritma. Hati-hati karena ini kalau ini sifatnya definisi, ini kemungkinan sangat besar terjebak ke plagiarisme kita, ya. Ini definisi nih Bu. Iya, definisi. Hati-hati karena larinya nanti ke algoritma itu banyak ke ini plagiarisme. Kemudian algoritmanya berikutnya app grow-nya di mana? Ini definisi semua itu sih. Ya, algoritma terus sama ininya ya, apa? Kalau misalnya ini ada berapa halaman nih? 8 halaman, kayaknya nggak perlu deh ya. Lebih baik masukkan di introduction saja ceritanya gitu. Kalau misalnya ini hanya sekedar definisi. Ini software untuk apa nih? Oh, software pendukung. Nggak perlu sih itu, Bu. Nggak perlu kayaknya ini ya. Ini nggak perlu. Tapi Tanagra perlu disebut ya. Ya, Tanagra belum perlu disebut di bagian atas ini nih. Karena dia memakai itu kan, sebutkan aja dengan Tanagra di bagian atas ya. Toolsnya ya. Iya, toolsnya. Karena itu informasi mungkin ada orang lain tidak menggunakan Tanagra. Kemudian software nih ya tadi sudah. Nah, riset metode tadi kan lihat penilaian yang dilakukan tuh mudah nggak, cepat nggak ditemukan gitu. Tadi kan pertanyaannya ini riset metodenya itu mudah nggak ditemukan tadi di review ya nih. Salah, kita lihat yang hasil saja. Yang icet aja, icet. Nah, tadi kan pertanyaannya ini. Riset metodenya mudah nggak? Kalau dia 5 itu udah bagus sekali tuh. Diagramnya nyata, terus sudah sesuai alur, sudah dapat 5 kita nilainya. Jadi kalau di sini tadi, saran saya ya untuk paper yang ini,
Nah, sebaiknya dibikinkan ininya, diagram dari result methodnya. Langkah-langkahnya kan sudah ada nih, kan? Software riset metodenya apa ini? Cara ilmu menentukan ini. Nah, saran saya ini bukan nih, ini nggak pakai nih, ini definisi ya. Ini janganlah, dihilangkan saja, diganti dengan diagram, pakaikan diagram. Apa kita nyebutnya? Bagan ya? Bagan riset metodenya. Nah, sekalian kita menjelaskan langkah-langkahnya, langkah-langkah dari riset metode kita. Sehingga apa? Ketika kita menceritakan hasil, kita sesuai. Nah, kalau di sini kan sudah, saya yakin ini hasilnya sudah sesuai ya. Nah, berarti riset metodenya Anda buat dulu dari data ini, data mining, Anda menentukan pembentukan item set. Kemudian berikutnya Anda melakukan kombinasi dari item set. Langkah ininya baru, kombinasinya kan bisa satu, bisa dibikinkan diagramnya, 1 item set, 3 item set, kemudian melakukan pembentukan aturan asosiasi. Setelah itu melakukan kesimpulan ya. Ini kesimpulan dan suggestion. Nah itu. Jadi ini langkahnya dibikin riset method, baru hasilnya disesuaikan. Ini apa? Oke, saya penasaran untuk internasional ya. Internasional kita cek di IEEE aja. Ini sudah pada bicara nggak sih ininya? Gaya selingkung ketika kita mau membicarakan algoritma a priori. Apa nih? Tampilannya baru ya? Algoritma a priori, bahasa Inggrisnya tetap gitu ya? A priori. Nah ini kan ada contoh nih Bapak Ibu, bagaimana dia menggunakan algoritma ya, dikunci. Kita ambil aja coba. Jadi kalau kita ragu bagaimana menceritakan penelitian kita, ya lihatlah referensi orang luar, bagaimana dia menceritakan penelitian dia gitu loh. Kalau tadi kayaknya masih terlalu textbook ya, kita ambil dulu di sininya. Doi-nya mana? Doi. Sihab, kita ke Sihab. Iya, mau gimana lah, dia yang nolong kita kan. Bener Bu. Ya, iyalah. Tidak ada lagi dia yang menolong kita, tinggal kita doakan saja. Panjang umur, terus dapat ini berbagi gitu kan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dapat kan. Gak susah-susah, amin. Nah, Bapak Ibu, nah ini dia caranya dia menceritakan algoritma a priori. Nah, ada validasi, boleh nah ada tabel-tabelnya, boleh disampaikan tabel-tabelnya. Tuh, modelnya ya. Ini ceritanya dia assumption lokal a priori rule. Oh, nggak ada studi kasus ya. Contoh kita tadi ada studi kasus nggak nih? Sebenarnya banyak banget ini apa penelitian mahasiswa kita yang pakai algoritma a priori ya. Kayaknya tahun lalu skripsi saya semua deh. Banyak, Jadi Bu. perlu juga kita tahu nih bagaimana cara menceritakan pekerjaan mahasiswa kita using a priori. Nah, ini lebih mendekati kayaknya. Kalau tadi kan ini ya menceritakan ininya. Kalau ini kayaknya lebih ini. Coba kita lihat, penasaran. Nah, ini yang saya maksud ya.
bagaimana dia menceritakan. Nah ini ternyata boleh kok dia masukkan. Ini berapa? 5 halaman, juga 5 halaman. Kalau pakai tanagra, tampilkan aja tanagranya. Bisa jadi contoh. Nah, kalau dia langsung bicara tujuan. Tujuan dari ini. Tujuan, kemudian ini bisa diikutin ini. Ya mungkin itu untuk masukan dari ini ya, teman-teman yang menggunakan algoritma a priori. Judul-judulnya ada banyak nggak yang pakai algoritma a priori? Kemarin itu kalau kami, Bu, mencari dulu contoh-contoh yang betul-betul dari IOP gitu. Jadi beberapa ada yang pakai ya cara pakai